Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat pijat tuina serta saya akan memperagakan cara pijat tuina. Nah, yang pertama itu manfaat pijat tuina yang berfungsi untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limfa bayi. Yang kedua, untuk melancarkan sistem pencernaan dan mereduksi makanan yang belum dicerna dengan baik. Yang ketiga, untuk memperlancar peredaran darah serta menyeimbangkan 5 organ bayi seperti pencernaan, pernafasan, peredaran darah, ekresi, dan reproduksi. Yang keempat, untuk memecah penumpukan makanan yang belum tercerna. Yang kelima, untuk menstimulasi makanan agar cepat dicerna. Yang keenam, untuk memperkuat fungsi limfa dan lambung serta memperbaiki pencernaan. Yang ketujuh, untuk mensinkronkan sistem pencernaan terutama lambung dan usus. Yang kedelapan, untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki nafsu makan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu untuk menyendawakan bayi, merelaksasi tubuh bayi, meredakan kolik, sembelit, dan ketegangan tubuh pada bayi. Kita simak videonya bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu pemijatan bayi di area ibu jari seperti ini. Lalu ibu jari bayi ditekuk, lalu dari arah ujung ibu jari bayi ke arah pangkal ibu jari bayi itu dilakukan penekanan secara halus sesuai dengan usia bayi dengan repetisi 100-300 kali. Nah, untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limfa pada bayi. Langkah yang kedua itu dilakukan di telapak ibu jari bayi seperti ini. Dipilih di area tebal ibu jari bayi di sekitar sini. Lalu dilakukan penekanan secara halus seperti ini searah jarum jam. Dilakukan secara 100-300 kali yang berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan terutama makanan yang belum tercerna dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu di telapak bayi seperti ini. Di area sumbu tengah telapak bayi dengan di ujung jari kelingking bayi, lalu diambil 2/3-nya. Kemudian dilakukan pemijatan secara memutar dan secara halus disesuaikan dengan usia bayi seperti ini. Dilakukan pengulangan selama 100-300 kali yang berguna untuk memperlancar peredaran darah bayi serta menyeimbangkan 5 organ utama bayi: pencernaan, pernafasan, peredaran darah, ekresi, dan reproduksi. Langkah selanjutnya yaitu di bagian telapak jari tangan bayi, lalu di buku-buku jari tangan bayi di sebelah sini. Kemudian diputar secara halus sekitar 30-50 kali. Seperti ini. Lalu dilakukan pengulangan setiap jari itu 3-5 kali. Yang berguna untuk memecah penumpukan makanan yang belum tercerna. Untuk langkah selanjutnya yaitu di bagian atas perut bayi. Nah, kemudian menggunakan telapak tangan kita itu ditempelkan lalu diputar secara halus melingkar searah jarum jam seperti ini. Dilakukan pengulangan sekitar 100-300 kali yang bertujuan untuk menstimulasi makanan agar lebih cepat dicerna. Nah, ini pemijatan bisa dilakukan sebelum bayi mandi atau sebelum pijat rutin. Ini juga bisa untuk mengurangi bayi yang sedang kolik. Untuk yang selanjutnya yaitu pijat di bagian rusuk bayi. Ini terdapat payudara bayi, lalu di bawahnya agak ada yang menggelambir, lalu dilakukan pemijatan secara halus. Dilakukan penekanan ke arah samping. Dilakukan sekitar 100-300 kali seperti ini yang berfungsi untuk memperkuat fungsi limfa dan lambung serta memperbaiki pencernaan. Langkah selanjutnya yaitu pemijatan bayi di area kaki, 4 jari bayi di bawah lutut. Jadi kalau untuk jari ibu-ibu itu ya sekitar segini aja. Di sekitar samping bawah lutut ini diputar secara lembut. Dilakukan sekitar 50-100 kali yang bertujuan untuk mensinkronisasi sistem pencernaan terutama lambung dan usus. Kemudian langkah yang berikutnya bayi ditelungkupkan seperti ini. Kemudian pernapasan jangan sampai tertutup. Lalu dilakukan pemijatan di area tulang belakang bayi
dilakukan dengan penekanan namun secara halus seperti ini. Oke, dilakukan secara 3 kali. Jangan terlalu kencang, hanya diusap saja. Ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki sistem nafsu makan bayi. Lalu setelah itu dicubit, namun dicubitnya secara halus seperti ini sampai atas. Oke, ini dilakukan secara halus saja. Dan yang terakhir yaitu dengan cara bayi ini posisinya ditelungkupkan seperti ini di lengan kita, lalu jangan sampai hidung tertutup. Kemudian kaki dan tangan itu menggantung. Setelah itu posisi bayi ini bisa sambil diayunkan dan dilakukan pemijatan atau dielus-elus secara halus. Bisa juga dipupuk di bagian punggung ini sambil diajak ngobrol, diajak nyanyi seperti ini, yang bertujuan untuk menyendawakan bayi, terus merelaksasikan tubuh bayi, kemudian meredakan kolik, sembelit, dan ketegangan pada tubuh bayi.